Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan desa, Pak Kades, Pak Wali, beserta perangkat-perangkatnya yang berkesempatan hadir. Kemudian yang berhormati Ketua BPD ataupun anggotanya yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Seterusnya yang berhormati segenap pengurus masjid, ketua dan jajaran. Kemudian yang berhormati imam masjid, orang tua-tua kita, guru-guru ngaji, guru-guru surau, kemudian datuk-datuk, niniak mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, suluh bendang dalam nagari. Kemudian penitia pihak HBI masjid kita, kemudian ibu-ibu, kaum ibu, omak-omak, kakak-kakak, adik, anak, cucu yang kemenaan, kita yang berhadir di rumah Allah ini, insya-Allah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo le surombo kelakang mak. Kita jengok jam 5. Cara mampu dalam Isa atau terlampau ngenek betul. Jalang sudah yang dijengok ukur tuisa tinggal lebih kurang dah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini apapun yang kita pakai, fasilitas yang kita pergunakan, wa ma bikum bi ni'matin famnallah, semua itu nikmat dari Allah, maka mesti kita wajib untuk bersyukur. Sekurang-kurangnya memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lapaskan secara bersama Bapak Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abe sangene suara mak. Lombok je mah. Izin tu kak boleh. Datuk-datuk, guru-guru. Kurang semangat empat-empatnya. Lah. Kalau ambo tanya Bapak Ibu lah ingin syafaat Rasulullah. Lahi lantang lahi ya. Syafaat nondak salawat sogan. Ini begitu awak kerja tak umur gaji nak banyak. Ulang lihat. Selagi lidah ini sempurna, selagi lisan ini belum keluh, perbanyaklah berucap yang elok-elok, di antaranya berselawat kepada Rasulullah. Kita ulang Bapak Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan
kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat di yaumil nanti. Amin. Harus semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, kemudian sebelum ambo sampaikan ceramah singkat go, ambo minta maaf kepada kita yang berhadir karena duduk berbicara berdiri bukan berarti menggurui. Karena ambo mungkin sabayo anak umak baru, sabayo anak bapak kenek baru. Oleh karena itu yang hadir go guru-guru kita, orang tua-tua ambo, umak-umak, mulai kalau ambo ceramah di koto nama umak, itu luar biasa. Tu banyak orang pakai-pakai. Oleh karena itu ambo minta maaf kalau benar sama kita amalkan, kalau salah tetap tunjuk ajari. Karena berbicara perkara agama bukan asal-asal, tak pandai batanyo, tak tahu belajar. Oleh karena itu ambo minta maaf terlebih dahulu. Lain bari ambo mau Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, perkenalan perlu apa? Dia ambo sebut nama ambo lemak. Perkenalan nama ambo Yusrianto. Yusrianto, kalau ambo di sekolah dipanggil di anak Pak Toto. Pak Toto ya anak-anak bu. Tapi ambo ceramah di SD lah salah dengar lu anak SD ru. Siapa ustaz ceramah tadi di SD yang lu ya Pak? Pak Lato-Lato je nyo. Lah salah dengar awaknya baik Pak Toto. Ai jelenya nak bu. Ini Pak Yusrianto panggilan Pak Toto itu asli panggilan mak. Ada orang panggilan mak bini sih kau? Lain? Ada. Pasar baru. Jadi kami ingatkan tak pakai di panggilan lupa keluar mak. Lah. Jadi ambo asli panggilan kemudian iko Pak dosen go abang kami Pak Bang Al-Hairi, Pak Wali, Pak Wali lo di Pulau Tonga mak. Artinya istrinya kemudian tompek kami mengadu. Sonangnya pokok asal-asal ado MDA Pak Wali pakai auto, pakai lay. Jadi kami beruntung dapat Pak Wali ada juga asistensi ko. Mudah-mudahan kita doakan Pak Wali kita dalam keadaan sehat. Amin. Namo Yusrianto mak asli panggian, namo orang Jawa. Itu orang Jawa kau apa? Tak ada Jawa rai? Ambo sempat bertanya ke emak ambo, abek nama orang Jawa, nama ambo mak. Apa je mendek ambo? Biarlah nak nama orang Jawa tu rajin-rajin karojo. Bapa model rajin, kalau lah orang awak nak golok-golok ngeneknya nak mau apa nak kiak lero. Kalau orang Jawa mak sampai basah punggungnya apa nak kiaknya. Begitu rajinnya orang Jawa. Jadi biarlah nama orang Jawa mudah-mudahan rajin ang suak je nyo. Mudah-mudahan rajin nambo karojo mak. Amin. Lah jele mak. Ada Jawa siko panyogan po. Kalau ada orang Jawa panyogan, Jawa KW mungkin mak. Tak asli mak. Lah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, itu nama ambo kemudian tinggal di sama dia bapak di Brunei. Benai. Di Benai bapak di Pulau Tonga, ambo di kelurahan. Di kelurahan di Ulak Jambatan. Lebih mak, Jambatan Benai ya be. Jadi jangan salah dengar lo, nyo kau suami awak tanya lo, di mana nak rumah ustaz tu? Tabang di bawah jambatan. Itulah salah dengar mak. Di Ulak Jambatan, bini alhamdulillah laba dua mak. Anaknya bini seorang baru. Jadi alhamdulillah lah berdua anak orang Benai. Jadi itu sekedar perkenalan. Kemudian di siko guru-guru ambo, Pak Wali go tompek mengadu, Pak Al-Hairi go, Pak dosen, banyak guru-guru ambo boleh. Di siko terkenal. Dulu kami idola kami Pak Ongkus Maniak siko Pak dulu almarhum nak. Guru-guru kami dulunya tuasiak kepengian. Samu kami searah, artinya kalau sudah salam itu zikir dijaharkan, berdoa, itu samu mak Bapak Ibu. Jadi itu sekedar perkenalan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala.
Mudah-mudahan saling kenal, mudah-mudahan saling obe biswa, kok basuh di jalan, kok basuh di pasar saling menyapa. Jadi mudah-mudahan menambah silaturahmi kita. Amin. Lah, kau togak lima. Mak, ayo le Suramo. Kalau awak nambang mak nyengok pacu dulu, itu kalau kami di benai pugadiang. Lah togak mak. Apa je setokar? Abe ang togak inyo. Rumah lah doke. Kalau lah doke rumah togak lima. Kalau ceramah lah togak mak, tu kan sudah lima. Sebentar kita ceramahnya. Nak lama-lama roh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita berbicara tentang bulan Rajab, itu sering kita landaskan Al-Quran surat Al-Isra, surat 17 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kadang awak dek tu tak mau apa ya mak? Apa cara di masjid? Isra Miraj. Apa cara di masjid? Maulid Nabi. Apa cara di masjid? Muharram. Tu tak mau apa ya? Apa tak baik? Itu ke itu ceritanya. Memang ceritanya itu ke itu mak, karena Islam itu mutlak, artinya takkan berubah. Sebuah ketentuan Al-Quran tak mungkin berubah. Tetap dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nak mau berubah terus. Tetap itu karena landasannya Al-Quran. Islam, berapa rukun Islam mak? 5. Tak ada berubah. Oh dulu ambo di Siten tinggal, kini di Kopa tinggal di Panggian. Dirubah rukun Islam, tak bisa. Tetap 5. Artinya kita Islam itu tetap, tapi da'inya yang berbeda, penyampaiannya yang berbeda. Oh dulu kau sianu ustadznya, kau kini kau penyampaiannya berbeda. Kadang pelajaran-pelajarannya berbeda, hikmahnya berbeda. Tujuannya sama, untuk meningkatkan iman dan takwa. Itu tujuannya mak. Kurang kokoh hikmahnya, model tu. Jadi pada malam yang berbahagia itu, kita akan ambil sebagian dari hikmah-hikmah terjadinya Isra dan Mi'raj. Ayo lele mak, anak-anak awak biar lemak. Ayo biar anak dia mak roh. Ambo bangga kalau omak bawa anak ke surau ke masjid, bawa cucuang ke masjid. Elok nyo anak ru dua dia awak mak. Elok nyolo, salah nyolo dia awak. Bau umum di masjid mak. Beko malam kita ada acara keagamaan di masjid. Batanya anak gadis di rumah. Beko malam mak poi nang ceramah mak. Indak, abe tak poi. Ku adik kau kok menangi beko di masjid. Tu petak poi mak roi. Indak, tak jadi poi rumah. Disebabkan oleh anak. Padahal itu adalah hal yang mulia. Tapi kalau ada loten randai bagian ulak. Apa je anak gadi tak poi mak dengan randai roi mak. Awak jawab langsung mak ru. Harus poi ku adik kau menangi nak poi. Adik menangi nak poi je nyo. Poi juoin dua ru jadi. Jadi ngan buruk kadang-kadang poi awak anak je salah. Ngan elok tak jadi poi anak je salah. Jadi ambo bangga bapak ibu bawa anak bawa cucu ke masjid ke surau elok. Aku lahir ramai anak awak. Alhamdulillah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, ai ngerti bahasa ambo go? Wah. Iyalah untuk ini nampak ambo leh. Ambo bahasa kampung mak lain ngertinya dah. Lah. Ni ada ambo ceramah bagian Duta Palma mak. Apa kata gurunya? Ustaz, beko kalau ceramah ustaz di siko wajib bahasa Indonesia. Apa yang ambo jawab? Siap pak. Tu bertanya ambo, nya be dia wajib bahasa Indonesia pak. Kerana anak awak go campur pak guru, pak ustaz je nya. Ada dari Jawa, ada dari Medan, ada dari Nias, campur anak kita karena itu wajib bahasa Indonesia. Apa yang ambo? Siap. Ambo jawab siap mak, tapi tak bawa jua bahasa kampung. Bahasa Pangian tak bawa. Lah jauh yang ke depan mak. Wah jauh ke depan.
Maklumlah nak sekolah kan, apa jambo? Geser sedikit ke belakang. Geser sedikit ke belakang. Nanti kamu terlanyau jambo. Sekolah dia terlanyau mak. Alah iya, berarti sama bahasa awaknya mak. Lah, kita mulai leh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, apa pelajarannya? Sebelum di Isra dan Mi'rajkan Nabi besar Muhammad SAW, itu memang buku yang kami baca, yang kami terima keterangan, memang diantaranya dibersihkan hatinya. Dibersihkan hatinya. Apakah hati Rasulullah itu kotor? Tidak. Apakah hati Rasulullah itu penuh dengan penyakit? Tidak. Rasulullah maksum, artinya terjaga. Hati Rasulullah itu terjaga, terpelihara. Tetapi kenapa mesti dibersihkan? Begitulah hati itu rupanya mak untuk menghadap Allah mesti bersih. Kalau kita berwudu, artinya apa Pak Ibu? Pelajaran untuk kita juga ada pembersihan hati. Pelajarannya apa awak? Kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh kadang-kadang dengki, iri, hasad, sombong, ria, itu adalah bagian dari penyakit hati. Maka masuk puasa mesti dibersihkan. Ayo hati mak. Hati adalah cerminan pribadi seseorang. Ayo cermin mak. Kacau. Bagaimana kacau? Oh, kacau godang. Misalkan, kalaulah kacau yang godang pintu rumah baru siap, tanpa debu, tanpa kotoran, maka akan tampaklah kita yang sesungguhnya, kaca. Tetapi apabila kaca itu penuh dengan debu, penuh dengan kotoran, litak dek menggaya Bapak Ibu, ken kotor jo awak nampak. Begitulah kaca. Kaca hati juga seperti itu. Karena hati adalah cerminan pribadi seseorang. Walaupun awak buruk nampak di orang mak ubuk keriting kulit hitam, tapi kalau hati elok, ken disobik jo de orang hati elok. Dan sebaliknya, walaupun awak elok menurut awak, tapi hati tak elok, akan disebut orang hati busuk. Maka mesti hati dibersihkan. Mak, ayo leleh. Hati itu mak, mano model, contohnya banyak lampiaskan mak. Ada tetangga mak beri karambial tino di sebelah rumah. Batanyolah nak gadi, sapo beri karambial mak, apa je mak? Tinoang tu sebelah rumah. Yang berbuat tangan, yang berucap lisan, yang dipuji adalah hati. Kerambil mak. Apa bahasa Indonesia? Ayo kerambil. Lah, hati yang dipuji. Siapa beri kerambil mak? Tinuang. Apa je nak gadi? Yo elok hati tino. Yang dipuji tak ada yang lain dirubah mak. Ada bertanya siapa beri kerambil mak? Oh tinuang. Yo elok jantung tino gerak. Nah, do tu roh. Yang dipuji adalah hati. Nak semua ginjal dipuji roh, tak semua jantung, tetap hati. Begitulah hati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mesti kita perhatikan hati awak. Kalau dia tong salah, kalau dia tong penyakit, mungkin ada di antara kita, tetapi tetap untuk selalu memperbaiki hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada 3 bentuk hati mak. Coba dengar elok-elok. Mano kira-kira hati kita beko. Pertama namanya kolbun marid. Maridun tulisannya. Marid. But. Artinya apa? Hati yang sakit. Kita yang mano kira-kira beko maknya 3. Hati yang sakit, ada masa sehat. Ada masa sehat, ada masa sakit. Mana modelnya hati kita kok? Itu kalau lai untung ke awak, itu akan elok orang di awak. Tapi kalau rugi awak rasanya, maka buruklah orang. Hati yang sakit. Mak, aku contohnya Tima. Ada nama Tima siapa mak?
Ai nak ada orang hati manguliliang koto tuo bahonda rako basuo orang bakumpul mak bakumpulnya rako apa je orang balimoyo sombong ti mata ngalason roh di mana orang basuo nak ngalason timaro apa je yang balimo kumpul rako sombong itu menurut penilaiannya. Kenapa ti mata munin kelason bapak ibu? Karena honda buruk rupo tentu tak ngelasonnya roh awak lah berprasangka buruk tu hati mak. Seminggu setelah itu beli honda baru timah. Beli honda baru tentu elok segala mak. Bit di mana orang duduk lagi lo ngelason lo timah go. Tin apa jangan beli murah ko? Yo sombong timah sombong juga sebut mak. Baru Honda Beat orang moto lagi lo ngelason lo cak nak jo betul orang di awal tibu hari Ahad mak hari Ahad tibu lah timah ke ngan baru buat lima rako apa dibawa timah sasoi gorengan apa jangan beli mo apa kau bawa timah gorengan banyak yo sasoi untuk siapa untuk kita yang duduk di siko apa yang beli moro yo elok hati timah go memang elok hati timah lain tuang ke enyo mak mako elok orang je enyo kalau ken rugi enyo rasanya salah orang tu kolbun marit hati yang sakit ai tak ada awak turun mak apa tak ada jawaban kau ai tak ada turun tak ndak alhamdulillah itu hati yang sakit. Kemudian yang kedua kolbun main. Apa kolbun main? Itu hati yang mati. Bagaimana hati yang mati? Hati yang tidak menerima kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jika pintu hati telah tertutup, maka hilang semua kebenaran mak. Allahu akbar, Allahu akbar. Luhur umak karajo, kaladang atau malakia. Tak dengar orang obang di mensajik mak. Lai tersentuh hati mak, lama suat leluhur. Berarti masih hidup hati mak, masih elok. Kalau mak bisa berjamaah ke masjid, alhamdulillah. Kalau tidak, tetap tersentuh dan solatlah. Jangan tinggalkan solat. Tapi kalau hati tertutup mak, Allahu akbar, Allahu akbar. Mengori. Apa je orang jawab? Puji yang lah pokia lantaklah diang. Itu taklah tertutup pintu hati mak. La tak datang awak le, orang yang mulia pun kita hina. Itu sudah tertutup. Kalau sudah pintu hati tertutup, nyo kamari salah orang lain mak. Di bawah narapeknya tak tiba, kemudian tak numpangnya kamari salah orang lainnya. Itu hati yang tertutup. Artinya hati yang mati. Model tu lo datang ke masjid, ditak dek sore, ditak dek undang, ditak dek mikrofon. Kalau kan indak jua. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mesti hati yang kedua go, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Amin. Yang ketiga, hati qalbun salim. Apa itu? Hati yang selamat. Bagaimana hati yang selamat? Hati yang elok, menerima kebenaran. Kok buruk benar orang ke enyo, tapi lain benar tetap enyo tetap bersabar, elok je enyo nyemak. Ikulah hati yang selamat. Mudah-mudahan masyarakat Ambo Kota Tua Kopa memiliki hati yang ketiga. Amin. Abek orang amin ni kau. Mudah-mudahan memiliki hati yang ketiga. Amin. Atau ada yang nomor satu kau, atau nomor dua. Mudah-mudahan nomor tiga. Kalaulah hati yang ketiga Bapak Ibu, maka akan elok awak dalam keluarga, elok ke suami, elok ke anak, elok ke minantu, elok di tengah masyarakat, elok dimanapun berada. Kalau hati sudah yang elok, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, hati itu adalah cerminan pribadi seseorang. Mak, ada tak sabuni sekolah lepo? Habis tak ada jawaban lo? Ada tak sabuni lepo? Indah, alhamdulillah. Kalau ada mak pilot leh, tak ada guna tak sabuni dendam kesumat nak ada lero. Konang idui ken mah. Tak lama kita idui ke rumah. Sabun tarnya untuk itu elok.
Kok kadang-kadang ke masjid tak umuaro, abe ado lawan. Apa je anak gadis, Allahu Akbar maghrib. Anak po yang makan saji semayang gari mak, dia nak agak. Indak kalau dia abe, asal nampak punggung mak tua kau nak muta je dan maya. Tu hati mak naik lor mak. Jangan seperti itu. Pailok le masuk puasa kalau ada yang tak sabuni, yang tak bailok, minta maaf dan memberi maaf. Salah kepada Allah, bertobat, tunjukkan ketaatan kita. Salah kepada manusia, minta maaf dan memberi maaf. Kek laki ada salah mak. Habis tak ada jawaban kau. Ai belaki kau mak. Gadi ke lu ngan hadir kau? Katun gadi ngan hadir lah kau. Itu kau yang kau. Lah. Ai ada salah kek laki mak. Lai minta maaf. Bila mak minta maaf ke laki? Tu banyak jawaban mak. Ada yang masuk puasa, ada yang kuturayo, ada setelah solat, ada setelah melakukan kesalahan. Kita ngan mano kira-kira mak? Ngan masuk puasa roi. Tu galip mah. Kadang-kadang situ apa kami mak, bang beri kami mau. Abe kurang kem puasa. Lai kami beri mo'oi mak. Cuma dalam hati kami, yo di untung ada puasa mak. Tak ada puasa tak minta mo'o mungkin kau roh. Model tu mungkin. Jadi segera minta maaf dan memberi maaf. Ikut pelajaran yang pertama mak. Kenapa demikian? Al-Quran Ali Imran 112. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Perbaiki hubungan baik dengan Allah. Elok hubungan dengan Allah mak. Korui kon yang dek sembayang, korui badan dek puasa. Habis harta benda dek bersedekah berimpak, bolak-balik haji umrah, tetapi wahablim minan nas, di antara manusia rusak hubungannya, maka sia-sialah ibadah yang kita lakukan. Oleh kerana itu, elok dengan Allah, elok juga dengan manusia. Kalau dia tong salah, tetap ada salah mak. Mulai pimpinan, kadang benar jawab salah juga di masyarakat. Ke model tu go. Jadi tetap minta maaf dan memberi maaf. Jadi masuk puasa kita bersihkan hati kita, tak ada lero dendam kasumat, tak ada tak sabuni, konang idui ken mati. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dibersihkan hatinya. Isra dan Mi'raj. Itu pelajaran yang pertama bapak ibu. Ayo le sudah boleh go. Pelajaran yang berikutnya mak. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra berarti perjalanan. Mi'raj tangga berarti naik. Artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik. Kalaulah perintah puasa, perintah zakat, perintah haji itu melalui malaikat Jibril. Kalaulah perintah solat itu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana solat mak? Ikulah perintah yang wajib kita tunaikan. 5 waktu yang wajib. Abe de solat wa aqimis solata inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Solat ingin baik hidupmu, maka perbaiki solatmu. Karena yang pertama diperhitungkan di pengadilan Allah adalah ibadah solat. Apabila baik ibadah solat seseorang, maka akan mengikuti ibadah-ibadah lainnya. Maka mesti disempurnakan solat kita. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ambo yakin masyarakat kota tua gola solat 5 waktu, tetapi kita tingkatkan kembali. Lainnya solat cando ke masjid 5 waktunya mak. Kemudian rajinnya cando sembahyang qabliyah sunat itu. Tapi kadang-kadangnya malias padan orang jelek. Itu perlu dipertanyakan solatnya. Karena solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Rajinnya cando ke masjid mak, rutinnya turi ke masjid, tapi kecil masih tidak terarah.
masih menyinggung, masih berkata kotor, perlu dipertanyakan solatnya. Maka mesti kita sempurnakan ibadah solat. Mak, kalau solat mak biasa awak di rumah, kalau bisa ke masjid, alhamdulillah berjamaah mak. Karena akan berbeda solat di rumah dengan solat di masjid. Kalau pahala lah jolenya kau mak. Kalau bacaan model tu loh. Kalau di rumah mak solat, itulah ya doa ayat-ayat pendek itu tarik mak. Kul ina aktaina wal asri. Kalau di masjid tentu ikut imam. Mulai kalau ada kegiatan sore sembahyang asar mak, janganlah sembahyang asar mak gua Allahu Akbar. Hati bolo mak tua sampai yang rumah. Bertanya ke anak gadi, mana mak kau rekodit? Oh mak solat mak tua. Apa rekod mak tua? Main poli tidak siap kogoh. Tak dengar dengan solat umak. Tu kan coba baliang lemah. Lo jujur lemah. Ai husuk kira-kira mak. Itulah oleh karena itu hadirlah ke masjid. Kalau bisa 5 waktu, alhamdulillah. Dari mana kita sempurnakan Bapak Ibu? Dari wudu. Dari wudu yang benar akan timbul solat yang khusyuk. Bagaimana wudu? Tak sah solat seseorang tanpa wudu. Karena itu kalau batal wudu lagi. Artinya tetap berwudu baru solat. Bagaimana wudu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT? Iko kadang-kadang dari wudu yang tak benar, kadang-kadang timbul solat tungan melayang-layang Bapak Ibu. Mesti dibenarkan lagi. Mano yang wajah? Habis wajah mak. Kadang-kadang kita ibu-ibu karena bodak mahal betitus ambil uduk kan? Bodak mahal. Mana yang tangan hingga siku? Kau tangan mak. Tapi engkau nya tangan juga ya. Tapi lah sempurna. Mana yang hingga siku? Buka kau gua. Hingga siku, mengusap bagian kepala, kaki. Kau kami hari Jumat mak nampak di masjid tu kan? Dulu lah Kuantan bapak-bapak ambo ambil uduk sempurna. Ini di keran lemak bersifat-sifat je kerannya masuk lagi. Lah sempurna kira-kira. Itu yang penting. Dari wuduk yang benar akan timbul solat yang khusyuk. Mesti kita sempurnakan wuduk kita Bapak Ibu. Kita tidak tahu ibadah solat siapa yang terima oleh Allah. Nya ustaz mah, nya pengurus masjid, imam masjid diterima oleh Allah. Ulun tentu Bapak Ibu. Tapi kita sama-sama berusaha menyempurnakan. Kalaulah bersama-sama berusaha menyempurnakan, insya Allah semakin elok solat awak. Mana model mak? Kalau datang ke masjid 5 minit 10 minit orang ken obang, ada usali sunatan tahiyatul masjid lamunang lo mak. Hayal solat, mari solat, hayal falah mengejar kemenangan. Itu diantaranya lamunang 2 rakaat. Usali sunatan tahiyatul 2 rakaat. Di rumah lah itu rumah. Ada di rumah terus. Indah. Ku anak buya, anak guru mah di rumah lah. Ustaz lah di rumah. Usali sunatan rumahi. Anak do turun. Adanya di masjid. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sempurnakan. Baik tujuan mak pakaian. Bagaimana? Pakaian tempat perhatikan. Kadang-kadang kami Bapak Ibu, jengok di rumah. Kadang suami awak solat pakai kain sarung, pakai singlet. Poi nyengok pacu rancak rapi, poi ke kantor rancak rapi sempurna. Kok menghadap Allah pakai singletnya? Maka mesti disempurnakan. Sedangkan sempurna mak ulun tentuju diterima oleh Allah. Tapi kita sama-sama berusaha. Mak model tu lo. Mak makai tilok, betul kuang. Makona yang baru bilo pakai. Bila pakai mak? Rayo dua Idul Fitri. Rayo sembahyang wajib atau sembahyang sunat? Sembahyang sunat mak baru sia rancak telekuang mak. Tiba solat 5 waktu yang wajib. Lah ragu malaikat itu bungu atau hitam rinya. Mantak samunggaru pakai. Pakai dengan baru rumah. Kalau ada rasa kiswah dibeli jual hari raya lihat. Kalau indah itu dicuci lihat. Lebih mak
Jadi mesti yang elok-elok. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, bagaimana kita sempurnakan? Karena hidup di akhir zaman Bapak ibu itu akan bertentangan perkara akhirat dengan perkara dunia. Mana modelnya? Kalaulah perkara dunia sakit-sakit ngene akan kita sehatkan. Kalaulah perkara akhirat sehat awak sobik sakit. Mana model mak? Itu bertentangan mak. Allahu akbar, Allahu akbar. Maghrib. Tak apa yo mak kamu sembahyang berjamaah ke masjid dari mak jiana awak. Indak gak radi abek ko kaki sakit, gatur, samure, asam daging, asam tulang, basobik tu. Tak jadi berangkat ke mes karena perkara akhirat. Kalaulah perkara dunia mak sanggup awak. Cu tengok dia mak kutu pacu. Be pacu mak. Mulai dari Pancang Star Marogo salak. Barapo salak sakilo nak 50.000 mamak je tukang salak. Raso-raso murah di Pinis mak bajalan lo ke Pinis. Tibo di Pinis barapo salak sakilo nak 60.000 mak. Mahal tiko dari yang citen tadi mudik dia mak berjalan. Tak pojuo kaki mak. Karena itu perkara dunia. Ia model tu mak. Segala lorong berjalan cari pakaian, tak pojuo kaki ro. Kok ke masjid seperti itu akan bertentangan. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, itulah hidup di akhir zaman. Mesti kita lawan dengan iman dan takwa kita. Jadi mak, model tu lah dengar yang elok. Kadang dengar ceramah nak di belakang awak, tiba nyengok randai nak di depan awak, nyengok TV nak di depan, tengok ceramah model tu. Jantan model tu lah mak. Hari Jumaat kami bapak-bapak, apa je pengurus? Untuk lebih husuknya solat kita, tolong bapak-bapak penuskan sab kita yang paling depan. Tak omoyo ke depan kami mak, dak di belakang jua. Karena itu perkara akhirat. Bagaimana dengan perkara dunia? Kalau dunia mak, apa nama jalur awak yang paling laju sekolah? Carano. Gimana mak? Apa kata Pak Darwis reporter? Hilir yang ke-20, layangkan pandangan anda ke hulu pancang awal. Carano kuantan singingi. Tak tahu bulu badan palu nak dulu mak. Nak di depan jua awak. Ia model tu maka itu adalah dunia sanggup kita. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, mari kita sempurnakan solat kita. Karena inti dari Isra dan Mi'raj adalah perintah solat. Ayo be solat yang husuk mak. Kuat. Mak, ada di antara rukun solat takbir Allahu Akbar. Ketika kita membesarkan Allah. Dengar mak. Ketika kita membesarkan Allah, tinggalkan perkara dunia. Apapun permasalahan. Kau anak, kau menantu, kau utang, tinggalkan. Ada Allah yang lebih besar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Seperti itu mak. Kalau kita mak, ketika membesarkan Allah, Allahu Akbar. Artinya tinggalkan dunia. Jangan awak ketika membesarkan Allah masuk dunia mak. Allahu Akbar. Tak fikirlah kredit Honda, tak fikir semuanya tak itu masuk dunia mak. Jadi intinya ketika membesarkan Allah, keluarkan dunia dan tetap fokus kepada Allah Subhanahu taala. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, itu diantaranya yang mesti kita perhatikan inti dari Isra dan Mi'raj. Anak-anak kita juga seperti itu mak. Anak balik sekolah lah makan ditanya atau lah solat. Lah apa mak? Lah makan tu otomatis mak. Kalau nyo lapar pasti nyo kan cari sungkui. Tapi kalau solat tawa ingatkan, kadang-kadang nyo tak solat jadinya. Maka mesti diperhatikan solatnya. Karena anak bapak ibu, karena anak besok kita bisa masuk surga, karena anak kita bisa masuk neraka. Maka hati-hati dengan anak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.
Besok anak minta pengadilan mak. Ya Allah, ambo tak sanggup masuk neraka. Abe, kerana ambo sama di dunia, tak pernah ayah ambo nyuruh solat, tak pernah ayah ambo nyuruh puasa, tak pernah untuk melakukan yang baik disuruh oleh ayah ambo. Mana ayah engkau? Ten, yang taat dulu di atas dunia ya Allah, lah nak melangkah ke surga mak. Pen yang nak melangkah ke surga. Apa kata Allah ambil? Bacompong jua ke neraka sebabkan oleh anak. Jadi mesti hati-hati kita dengan anak bapa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Tak cukup seorang ayah yang taat kepada Allah, tak cukup seorang ibu yang ahli ibadah, mesti diajak juga anak-anak kita. Jadi bapa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, kita sempurnakan kembali ibadah-ibadah solat kita, insya-Allah ibadah-ibadah lain yang akan ngikut. Dah jelema. Jadi bapa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, itu diantaranya pada malam yang berbahagia itu hamba sampaikan, mudah-mudahan apa-apa yang hamba sampaikan siapa yang akan merubah tulis, ditunggu orang jauh bila, ditunggu orang dokek kapan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum sendiri yang merubahnya. Tak akan berubah pribadi awak kalau tak dimulai dari awak. Maka ambo mengajak pribadi ambo, bapa ibu, di sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala, sama-sama kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kualitas solat kita. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan mudah-mudahan masyarakat Kota Tua Kopa adalah orang-orang penghuni surga Allah Subhanahu taala. Amin amin ya rabbal alamin. De talam la katonga kita akhiri usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.